sedikit materi kepada Pak Hashim, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Isya dan tim panitia di Pedis ya yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu Bapak Ibu ya. Senang sekali di akhir pekan yang cerah ini ya. Semoga yang lain juga cerah ya, semangat dan situasinya ya. Seperti saya ini lagi di Taman Bunga nih ya, Taman Bunga virtual ya. Oke, nah seperti yang sudah saya sampaikan di grup ya, agenda kita siang ini tetap ya yang utama yaitu bahas kasus dari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi silahkan disiapkan case-case-nya yang sulit atau pasien-pasien yang sekarang lagi dirawat gitu ya. Bisa kita kupas tuntas bersama supaya Bapak Ibu sekalian dapat rekomendasi solusi yang nanti bisa diterapkan ke pasiennya. Itu agenda utama ya. Tapi sebelum ke sana kita sedikit penyegaran teori atau materi ya terkait dengan manajemen luka. Kali ini fokus kita adalah pada manajemen kelembapan luka. Oke, saya langsung tampilkan slide-nya. Nah, ini ya, ini sebenarnya secuil ya, sebagian dari materi yang sempat saya sampaikan di event ilmiahnya Bedah Plastik Surabaya. Jadi, salah satu poinnya memang meng-highlight terkait pentingnya kelembapan dalam penyembuhan luka kronis. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sebagaimana Bapak Ibu semua nih ya yang sudah pelatihan pasti sudah sangat paham sekali dengan konsep ini ya, di mana kelembapan optimal pada luka itu diraih ya, dicapai kalau luka itu bisa kita kondisikan dalam tingkat kelembapan yang seimbang atau fisiologis. Bahasa kerennya moist. Nah, lembab ya. Nah, kondisi lembab ini merupakan kondisi yang unik ya. Kenapa? Karena dia itu ada di tengah-tengah, Bapak Ibu ya. Tidak basah, tidak juga kering, tapi pas di tengah-tengah moist. Gitu ya. Kalau moistnya berlebihan, jadi basah, akhirnya jadi wet. Nggak bagus lukanya. Kalau moistnya kurang, terlalu rendah, jadi kering, dry. Nggak bagus juga lukanya. Gitu ya. Jadi, kita dalam merawat luka, perlu satu persepsi ya bahwa bagaimana caranya luka ini dikondisikan dalam kondisi moist. Nah, seringkali sayangnya ya dalam merawat pasien jarang ya kita ketemu luka itu pertama datang langsung moist, jarang. Rata-rata mesti tingkat kelembapannya itu bermasalah ya. Entah terlalu tinggi jadi wet atau terlalu kering jadi dry. Nah, itu adalah tugas Bapak Ibu sekalian nih sebagai perawat. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi tingkat kelembapannya ada di level yang mana lukanya pasien kita ini gitu ya. Nah, gimana cara mengetahuinya? Gampang ya. Kalau luka terlalu basah, terlalu wet, itu ada tanda-tandanya. Nih, muncul masrasi, pucat ya di area tepi luka dan sekitar luka itu warnanya pucat, berkerut atau keriput ya. Terus kulitnya seperti terkelupas atau mau terkelupas. Nah, itu namanya masrasi. Tandanya kelembapan berlebih gitu ya. Bisa jadi juga tandanya adalah muncul jaringan slaf yang kuning, eksudatnya banyak, lembek. Nah, itu rawan membuat luka itu kelembabannya jadi terlalu tinggi. Nah, kalau kita ketemu luka dengan kondisi seperti ini, maka strategi manajemen perawatan lukanya biar dari wet jadi moist adalah kita harus bisa melakukan yang namanya manajemen eksudat. Menyerap eksudat dengan adekuat serta menahan eksudat yang sudah diserap biar gak balik lagi ke dasar luka. Nah, itu adalah prinsip perawatan kalau ketemu luka dengan kondisi wet terlalu basah, gitu ya. Nah, kadang kita ketemu luka dengan kondisi kelembapannya rendah sekali, dry, kering. Tandanya apa? Tandanya ini ada jaringan mati yang kering, keras, dan lengket di permukaan luka, ya. Kadang berupa jaringan nekrotik, kadang berupa jaringan eskar gitu ya, atau berupa kayak cairan luka yang mengering membentuk scab ya atau istilah awamnya itu koreng. Nah, itu ya.
itu tandanya luka terlalu kering, kelembapannya kurang. Nah, gitu ya. Berarti kalau kita ketemu luka yang seperti ini, strategi perawatannya adalah kita harus meningkatkan kelembapan. Gunakan produk-produk yang memang fungsinya itu meningkatkan kelembapan luka, sehingga akan bergerak nih lukanya dari dry jadi moist. Gitu ya. Oke Bapak Ibu ya. Nah kalau sudah pas nih moist artinya apa? Tidak ada tanda-tanda wet, tidak ada tanda-tanda dry. Nah berarti sudah pas nih moist gitu ya. Pertahankan gitu ya. Kemudian apa justifikasinya gitu loh. Perawatan luka itu kok harus moist? Ternyata dari banyak studi ya didapatkan hasil yang konsisten. Apa? Yang pertama ini ya, respon inflamasi itu terkontrol, tidak berlebihan. Yang kedua, sel darah putih bekerja secara lebih optimal ya, sehingga hasilnya infeksi itu minimal sekali kalau lukanya itu moist, gitu ya. Kemudian kelembapan juga akan merangsang pertumbuhan jaringan, merangsang pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis. Oke, jadi ternyata manfaatnya banyak sekali. Luka itu kalau berhasil kita setel ya dalam kondisi lembab. Ya, kemudian penelitian yang lain menyebutkan kondisi lembab itu meningkatkan produksi kolagen di jaringan. Nah, akhirnya apa? Jaringannya lebih bagus, lebih kuat, pertumbuhannya lebih cepat, gitu ya. Nah, ini adalah konsep ya manajemen kelembapan yang kita semua perlu pegang Bapak Ibu ya. Oke, terus kita lanjutkan ya satu slide lagi. Nah, terus produknya apa nih? Nah, ada banyak nih ya. Nah, Anda bisa lihat di slide. Ini satu tabel rangkuman gitu ya dari berbagai jenis produk dan fungsinya. Ingat Bapak Ibu kalau ngomongin dressing jangan langsung mereknya ya, tapi lihat dulu fungsi apa yang Anda butuhkan dari dressingnya. Baru kita ngomongin mereknya. Itu ya, saya sering kali itu dapat WA dari teman-teman ya. Pak, lukanya kayak gini, dressingnya opo gitu ya. Loh, saya tanya balik ya. Loh, ini dari luka seperti ini yang diharapkan fungsi dressing yang mana? Baru saya bisa kasih advice. Nah, kan begitu. Oke. Nah, contohnya tadi, kalau kita ketemu luka terlalu wet, basah, berarti kita butuh produk yang fungsinya menyerap eksudat. Nih, ya. Tinggal kita lihat maunya menyerap eksudat jumlah banyak atau yang sedikit nih. Kalau eksudatnya banyak ya, kita bisa pakai foam, hydrofiber, atau algina. Udah bisa Nah, itu produknya. akses-aksesnya itu ya. Oke, mereknya apa? Macam-macam. Alevin, foam, elek foam ya, Karena rugi. Opticel, Aquacel hingga Pharma Algae. Gitu ya. Oke, kalau eksudatnya sedikit, nah berarti yang kita pakai bisa kasa hidrokoloid. Nah, contoh seperti itu ya, sebagai balutan penyerapnya atau sekunder. Oke, nah terus kalau lukanya terlalu kering, bagaimana? Nih, pakai yang fungsinya meningkatkan kelembapan, ya. Contohnya apa? Hidrogel, madu, gitu ya. Atau beberapa salep-salep luka yang diterapkan ya, dipakai dengan ketebalan yang optimal. Nah, itu semua akan bisa membantu meningkatkan kelembapan luka. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, sehingga dari situ akhirnya kita akan mampu menyetel lukanya pasien kita ini ya, yang awalnya nggak moist, diarahkan menjadi moist, progresnya akan terlihat signifikan. Oke ya, saya rasa itu sekilas lah ya, sharing di awal materi ini, penyegaran kembali gitu ya, tentang konsep manajemen kelembapan pada luka. Berikutnya kita bisa lanjutkan agenda utama ya, yaitu membahas kasus. Silakan bagi Bapak Ibu yang punya case, foto-fotonya bisa dikirim di chat gitu ya, atau langsung open mic juga boleh ya. Nanti kita akan kupas tuntas kasus-kasusnya. Oke ya, saya kembalikan ke MC dulu Mbak Aisyah.
Baik, terima kasih banyak Pak Hashim atas pemaparan yang sangat insightful ya dan aplikatif. Wah, ternyata teman-teman ya, balutan dan antiseptik dalam perawatan luka itu punya banyak banget detailnya yang penting nih, perlu kita pahami dan juga perlu kita perhatikan bersama ya Bapak Ibu. Tadi kalau misalkan saya dengar dari hidrogel, hidrokoloid, ada zinc cream, alginat, foam, dan lain-lain yang perlu kita perhatikan fungsinya dalam perawatan luka. Supaya apa ya tadi? Oh iya, tadi supaya bisa mengkondisikan lukanya ya, supaya menjadi lebih moist. Jadi memaksimalkan gitu dalam manajemen lukanya supaya lukanya sembuh dan juga untuk tampilannya juga ya, penting sekali ya tampilan itu dalam perawatan luka ya. Karena kan kita maunya kalau misalkan luka kita rawat, nanti hasilnya jadi cantik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu nih yang udah nyiapin kayaknya, wah udah semangat banget nih, udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan. Boleh nih, boleh raise hand dulu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait dengan luka nih? Oh, ada yang ngirim Yang ngirim chat. chat. Saya, Kak. Oke, Bapak Bunyamin. Bapak boleh eh on mic terlebih dahulu untuk menjelaskan terkait dengan lukanya ini, Bapak? Atau mungkin mau sharing dulu nih terkait dengan Ya, foto yang dikirimkan? ya, halo. Iya, halo Pak, suaranya sudah terdengar? Oh ya, ya, selamat siang. Perkenalkan saya Pak Bunyamin dari Jember. Iya, halo Halo. Pak Bunyamin dari Ya, Jember. iya, iya. Bagaimana Pak? Ini langsung aja ya Mbak ya, bisa ya? Iya, Ya, boleh langsung Pak Ya, langsung. diceritakan ya, gimana ini ya, kasusnya. ya. Selamat siang Pak Sim. Oke, salam kenal Pak. Itu, ya, salam kenal. Itu begini Pak. Jadi awal itu sudah ada perawat. Itu pasiennya terkena air panas Pak. Jadi luka bakar. Baik, baik. Kemudian tapi sudah dirawat itu Pak dengan orang Hmm, lain kira-kira mungkin sudah 1 bulan setengah lebih. oke, Tapi dengan perawatan biasa Pak. Jadi pakai betadine dan lain-lain terus juga dibungkus kasa. Akhirnya saya coba waktu datang ke tempat saya coba rawat. Ini untuk apa namanya boleh sebut merek nggak ini Pak untuk oh pemakaian bebas Pak, dressing dan lain bebas, bebas ya. Oke. bebas. Lah, jadi awal itu datang ke saya buka semua perban-perban dan lain-lainnya. Pertama kali saya cuci dulu Pak pakai sabun Medcovaxin cuci luka itu. Oke, Setelah saya cuci, saya semprot dengan antiseptik. Nah, kemudian untuk dressingnya yang awal saya pakai Burnasin Plus Pak. oke, Terus setelah saya kasih Burnasin Plus, saya tutup pakai foam dressing Pak. oke. Terus saya balut dengan apa ini, apa ini Hmm, Mediban ya, Mediban itu orthopedic wool. oke. Kemudian pasien saya suruh kontrol 3 hari. Hmm, Nah, kemudian di hari ketiga Pak datang itu eksudatnya tuh luar biasa Pak. Jadi sampai merembes-merembes ke depan dan berbau ndak enak ya. Jadi oke. eksudatnya luar biasa sekali. Tapi Ya, belum sampai maserasi sebetulnya. Cuman ya. karena mungkin eksudatnya yang terlalu banyak, mungkin tadi terlalu lembab akhirnya ya Pak ya. Jadi Hmm, lukanya pun juga nggak ada kemajuan waktu itu Pak. baik. Nah, akhirnya saya bingung ya. Wah, ini Oke, gimana ya? Akhirnya yang perawatan kedua, akhirnya saya coba menggunakan, saya tambahi kalsium alginat Pak. oke, Setelah saya tambah kalsium alginat untuk eh, dressing primernya, saya tetap menggunakan Bunasin Plus, Pak. oke. Kemudian datang lagi kontrol, memang sih eksudatnya itu nggak sebanyak dari yang awal ya. Jadi sepertinya sudah terserap di kalsium alginatnya, sepertinya. Hmm, Nah, untuk langkah-langkahnya tetap sih saya buka, saya cuci dulu dengan sabun cuci luka Medcovaxin, saya semprot antiseptik.
Kemudian saya, nah ini yang kedua ini karena Burnasin ini kan apa ya, mungkin kadar apa ya, kadar airnya mungkin ya agak tinggi juga kan sebetulnya dia lebih lembab ya. Jadi waktu saya oleskan ke lukanya ini yang merah ini, dia itu seperti nggak bisa lengket gitu ya Pak. Jadi kayak seperti jalan licin gitu Pak. Iya, Jadi mengalir ya, Pak. iya mengalir Pak. Nah betul. Iya, iya. Nah jadi akhirnya burnasinya itu nggak langsung saya olesi di lukanya, saya olesi di kalsium alginatnya dulu, Iya, kemudian iya. dari itu baru saya tempel di lukanya itu. Nah Baik, itu baik. kemudian kok yang kontrol yang terakhir juga masih kayaknya perubahannya juga masih belum signifikan ya Pak. Nah itu yang mau saya tanyakan, Oke. langkah-langkahnya itu apa sudah betul atau ada langkah lain mungkin Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Benyamin. Sebelum saya jawab, ini ya, saya butuh beberapa Iya, tambahan data nih Pak ya. Yang iya, iya. pertama terkait dengan yang warna hitam itu Pak. Nah itu gimana? Apakah sudah coba dibersihkan atau belum ya? Oh, belum, belum Pak. Itu sementara waktu itu saya kasih ini metcovacin yang reguler Pak untuk apa Oke, harapannya dengan autolisis debris demang itu Pak. oke, oke. Oke, terus pasiennya ini bisa jalan Pak? Nggak bisa Pak, nggak bisa. Tuh, kenapa? Mungkin mungkin sakit ya. Jadi ini selalu kalau datang ke tempat saya digendong, nanti pulang juga digendong. Oke, nah ini juga oke baik. Terima kasih Pak. Oke, sekarang saya akan coba ini ya, menjelaskan dan memberikan beberapa sudut pandang lah dari case ini. Terima Iya, kasih Pak Bunyamin atas sharingnya iya, ya, bagus sekali. sama-sama Pak. Iya, Oke, ini kasus luka bakar ya, teman-teman, seperti yang Anda bisa iya, lihat di layar. Nah, untuk kondisi seperti ini, memang kalau kita lihat ya, ini dari kedalamannya, ini luka derajat 2 sebenarnya, kalau dari yang nampak ini ya. Jadi ini lapisan dermis yang terlihat, harusnya sih ini bisa cepat ya proliferasinya. Oke, cuman karena lukanya sudah 1 bulan nih, berarti ada delay dalam penyembuhan. Nah, delaynya apa? Kita lihat ya. Sepertinya ini yang putih ini dulu juga luka ya Pak ya, terus sudah iya, menutup iya, ya. betul Pak. Iya, iya, Oke. Nah, kita lihat di sini ya, ini ada harusnya kan merah terang ya, tapi ternyata ini sebagian agak pucat ya merahnya, ada juga sedikit kuning. Nah, ini mengindikasikan kemungkinan besar ya adanya bakteri yang tumbuh di permukaan. Sehingga menghambat epitelisasi. Nah, gitu ya. Sehingga opsi yang kita pakai memang adalah pakai produk yang punya kemampuan satu, antibakteri, dua, melembabkan tapi nggak terlalu kuat melembabkannya, gitu ya. Karena derajat 2 nggak butuh kelembapan yang terlalu tinggi. Nah, dalam hal ini yang digunakan oleh Pak Bunyamin ya, yaitu Burnazin Plus memang opsi yang tepat. Cuman kendalanya memang dia itu untuk luka yang di permukaan gini kurang cocok ya, karena itu tadi terlalu cair akhirnya ngalir. Sehingga kita perlu pakai produk yang agak kental sifatnya yang bisa melekat ke dasar luka. Gitu Pak ya. iya, Sehingga untuk perawatan berikutnya, misal jenengan ada stok metcovazin, bisa pakai yang silver Pak. Nah, supaya oh, apa? Silvernya mengatasi bakteri nih yang membentuk biofilm di permukaan ya. iya, Metcovazin silver. Kalau tidak ada, bisa pakai metcovazin reguler yang di combine ya atau di mix iya, diaduk dengan iodoso powder itu juga bisa oh, gitu ya. Jadi itu iya, akan bagus nempel dengan mantap kan ya nempelnya kalau seperti iya, itu iya, dan ada iya, antibakterinya. Nah, terus yang kedua Pak adalah ketebalan salepnya itu juga mempengaruhi. Jadi kita nggak boleh untuk luka seperti ini ya tipis-tipis nih, mohon maaf kayak salep panu gitu ya, tipis-tipis yang iya, penting rata Pak, nggak bisa. Jadi oh, harus cukup tebal, kira-kira itu 1 sampai 2 mm. Jadi kalau kita lihat dari samping itu kelihatan menonjol lah salepnya. Nah itu kelembapannya baru hmm, dapat gitu Pak ya.
Nah, iya. terutama lagi pada area yang hitam. Nah, yang hitam ini justru harus ekstra tebal sekali supaya Oh, autolisisnya bisa optimal. Kalau lebih ingin optimal lagi, Pak, sebenarnya kita bisa coba gunting-gunting dulu nih, Pak. oh, ya, ya. Digunting-gunting dulu permukaannya supaya apa? Nanti dressing itu bisa meresap lewat guntingannya kita itu, gitu ya. Oh, oke, oke. Iya, Mm. Nah, itu Pak ya untuk iya. insight yang pertama terkait penggunaan produk. Nah, terus yang kedua tadi Bapak sempat menceritakan pakai orthopedic wool ya. Nah, memang orthopedic wool itu dia gak bisa nyerap eksudat Pak, makanya jadi tumpah-tumpah ya. Yang tadi ceritanya Hmm, ya, iya, dia iya. itu cocok dipakai di lapisan terluar untuk memberikan bantalan atau kenyamanan aja. Tapi kalau Oh, ketemu cairan dia kurang bisa nyerap akhirnya meskipun eksudat sedikit kelihatannya tumpah-tumpah akhirnya. Jadi oh, kalau jenengan ganti alginat itu sudah tepat ya. Atau kalau mau lebih irit sebenarnya kalau luka seperti ini cukup pakai kasa tebal aja terus ditutup orthopedic wool itu juga sudah oke sebenarnya ya. oh, iya, Oke. Nah, itu yang kedua Pak ya poinnya. Jadi penyerapnya iya. jangan orthopedic wool. Oh, Nah, iya. yang ketiga, yang kekhawatiran saya adalah itu kok kakinya kelihatan kecil ya, ototnya kayak atrofi. Nah, ini orangnya apa stroke atau gimana gitu ya. Kalau nggak stroke, ini sayang sekali. Jangan-jangan dia itu nggak jalan karena takut nyeri. Nah, Hmm, akhirnya apa? Terjadi kekakuan sendi dan pengecilan otot. Nah, ini oh, problem nih. Kayaknya perawatan berikutnya coba dikaji ya Pak Bunyamin ya. Ini orang iya, sebenarnya iya. bisa jalan nggak? Menggerakkan Oh, kaki iya. bisa nggak telapak kakinya, jari gitu ya. Bisa, Pak. Nah, bisa ya. Iya. Ankle bisa ankle. Wah, itu saya belum tes. Sepertinya bisa, Pak. Itu kemarin waktu saya rawat, saya suruh misalkan agak angkat kakinya, apa itu bisa itu. Oke, baik. Nah, ini Pak berarti ada PR tambahan nih, terutama untuk keluarganya ya harus di KIE Mm-mm. latihan gerak room ya. Oh, Karena iya. sudah kadang atrofi ya latihannya sementara di tempat tidur dulu nih. Di Oh, tempat iya. tidur gerak lutut, gerak ankle gitu ya. Baru Iya. nanti Iya. belajar berdiri pelan-pelan ya. Iya. Ini Iya. kalau enggak Pak bisa lumpuh nih, cuma gara-gara luka bakar jadi lumpuh kan kasihan ya. Oh, iya. Iya. Oke, sementara Iya. itu Pak Iya. dari saya. Monggo Boleh, jika ada iya. tambahan. Boleh bertanya, Pak? Ya, ya silakan. Ya, itu jadi apa tadi untuk dressing primernya Yodosop dimix dengan Medco reguler ya Pak. Kemudian Ya, ditutup kalsium alginat, kemudian tetap pakai foam, baru nanti diberi kasa, baru lapisan luarnya dengan orthopedic wool. Begitu Pak. saya rasa sih nggak perlu foam Pak kalau luka Oh, derajat 2 ini. Jadi alginat, kasa, terus ortopedik sudah oke sekali. oh, oke, oke. Ya, ini di Ya, ya. telapaknya ada juga nggak Pak ya? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak Oh ada. Di baik. telapaknya nggak ada. Ya, ya oke. Saya rasa itu Pak. Kalau untuk yang di punggung kaki sih, insya Allah cepet ya. Yang saya khawatirkan tinggal di jarinya nih. Kok kayaknya kering Oh dan ya. takutnya keringnya udah sampai tulang nih. Kalau Oh, seperti itu oke, nggak oke. ada nggak ada yang kita bisa tumbuhkan kan? Ya harus dipotong Iya. terpaksa. Oh, iya, iya. Oke Pak, Kalau aman ya, ya? kalau misalkan lihat lukanya tuh estimasi harusnya berapa kali perawatan Pak itu harusnya Pak. Estimasi Ini Pak. pasien usia berapa tahun Pak? Ini sekitar 65 Pak. 65 ya. Ada diabetes? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Kalau seperti ini sih dengan nutrisi yang bagus, Ya, terus produk yang kayak tadi ya, itu ya. eh, perkiraan saya sih 3 minggu. Oh, tiga Itu minggu. yang di punggung kaki ini sudah Iya. epitelisasi setidaknya 80% Pak, 3 minggu, 6 kali Oh, rawat. oke, oke. Oke, oke. Nah, Iya. cuman kalau nutrisi jelek ya, terus ada Iya. diabetes, nah itu agak beda cerita, biasanya lama dikit. Oh.
oke, oke. Ya, Oke Pak, semoga bisa ini ya diterapkan. Terus ya. mohon ini ya bisa update-update perkembangan pasien di grup Pak ya. Menarik Oh, ini oh untuk iya, iya, Pak disimak. Hasim. Iya, iya. Oke, Bapak di Sama mana Pak dinasnya? saya di Jember, Pak. Rumah sakit atau praktek mandiri? Praktek mandiri aja. Praktek mandiri Jember. Oke, Iya, oke Pak. Siap. iya. Oke, Boleh tanya saya rasa satu hal lagi, Pak Hasim? boleh satu lagi ya sebelum kita lanjut Iya, ke case yang iya, berikutnya ya. iya. Ini Ya, terkait, saya kan biasanya ngikuti juga, Pak, untuk pediscare yang di YouTube, Pak. ya, Kemarin ada pembahasan tentang luka dekubitus, Pak. ya. Yang kalau nggak salah sampai berapa 30 kali kalau nggak salah perawatannya itu. Mm, Kemudian kalau nggak salah yang di perawatan 28 kalau nggak salah waktu itu sih lukanya udah granulasi sudah merah sekali ya Pak ya. mm. Nah, yang setahu saya kalau luka granulasi merah Pak itu kan harusnya memakai yang mengandung hyaluronic acid atau alias ini ya Medcored ya Pak. Nah, Ya, itu ya. kok cuma kemarin di Pediscare kok menggunakan Udosop Max Medcovacin reguler ya, Pak. Itu alasannya bagaimana, Pak? Oh ya, baik. Pak. Ya, memang ini yang menjadi problem untuk luka-luka granulasi yang sudah lama nggak epitel-epitel, Pak ya, itu resiko Ya. diserang biofilm, Pak. Nah, itu. Oh, Makanya untuk mencegah biofilm, kita butuh antimikrobial, meskipun jumlahnya nggak banyak ya, tapi yang penting ada untuk ya, mencegah biofilm biar tidak tumbuh. Makanya oleh tim kami waktu itu dikasih iodosorb ya. iya. Iya, seperti itu, Pak. Kok di mix dengan Medco reguler, Pak? Kok nggak dengan misalkan Medco yang red, Pak? Oh Karena ya, saya lukanya rasa itu merah. mungkin faktor teknis saja, Pak, waktu stok lagi Oh, habis atau semacamnya. oh, Iya. iya, iya, iya. Iya. Tapi tetap Maksud bisa, saya, Pak. Tetap bisa oh ya. tetap bisa ya. Ya, pakai yang reguler juga tetap bisa. Oh, oke, oke, oke. Tapi sebetulnya untuk pemilihan anunya sebetulnya utamanya yang red ya Pak ya kalau luka Ya, sudah merah ya Pak. Oke, ya, oke. yang Ya, red, yang red. ya, ya. Mantap, mantap. Makasih Pak. Ya, terima kasih Oke, banyak Pak ya, informasinya Pak. Ya, ya, sama-sama Pak. Semoga bermanfaat ya, ya. ya. Amin. Terima kasih. Mantap sekali kasus pertama ini Mbak Aisyah ya. Iya, mantap sekali ya Pak Hashim ya. Ternyata yang hadir hari ini memang sudah menyiapkan berbagai kasus menarik untuk dibahas ya Pak Hashim ya. Ya, bawa oleh-oleh borok semua ini. Baik, untuk mungkin bisa kita lanjut untuk yang selanjutnya Pak Hashim. Ya, yang mana nih sekarang? Nah, ini Pak, tadi setelah berarti Bapak Bunyamin, ada Ibu Dita Ayu Lorencia. Halo Ibu Dita, boleh on mic? Halo, selamat siang Pak Hasi. Hmm, Siang, Budita. Halo. Selamat, Selamat siang Bu Dita. Boleh dijelaskan Bu Dita terkait dengan ini luka nih yang ada di gambarnya nih Bu Dita, boleh diceritakan? Ini kan saya ikut pelatihan yang bulan Agustus kemarin yang bulan kemarin di itu Pak di UB. Mm, mm, mm. Ya, ini di kasus ini gini Pak, ini kan pasien menderita DM. Nah, itu saya perawatan itu sudah 3 minggu. Nah, ini apa? Produk yang saya gunakan itu Ialuset Plus Pak. Soalnya Oke. Soalnya ini sudah ada apa bau odor. Nah, kalau saya Mm, pakai silver itu ekonomi keluarganya kan maksudnya kurang memadai gitu loh, Pak. Nah, Oke. tapi ini kok epitelisasinya lama. Nah, terjadi biofilm. Iya, Terus itu Pak, kok ototnya maksudnya kayak hitam ya, Pak itu. Coba dilihat itu tendonnya. Itu udah mulai menghitam. Nah, itu solusinya gimana, Pak? baik, baik. Ini sudah dirawat berapa kali ya, kita ya? Ini saya rawat itu selama 3 mingguan. Saya datang itu 2 hari sekali. Soalnya apa itu eksudatnya lumayan banyak Pak. Nah itu saya untuk apa untuk mengurangi eksudat itu atasnya itu sekundernya saya pakai apa kalsium alginat. Terus tapi saya Baik.
Nggak pakai orthopedic wall, saya kasih kasa yang tebel aja. Ya, ya, nggak apa-apa. Ya, Oke ya, seperti itu ya berarti ya. ya itu kan udah mulai menghitam loh, Pak. Iya, betul, Bu. Ya, Ini dalamnya nyambung ya ini ya. ya dalamnya nyambung itu, Pak. Iya, ya, oke, oke, baik. Rongganya. Nah, di atas itu di jari tengahnya itu juga rongga itu juga nyambung ke atasnya itu. Nyambung. Ya, ya, betul, betul. Sip, Bu. Mantap. Saya sih mohon untuk solusinya. Oke, langsung saya bahas ya kasusnya. Oke, Bu Dita ya. Berarti Yaluset itu sebenarnya 11-12 dengan Gurnasin Plus ya. Isinya ya silver sama hyaluronic acid. Nah, gitu ya. Oke, nah pada kasus ini masalah utamanya adalah infeksi, Bu. Infeksinya itu menggerogoti jaringan ya, akhirnya membentuk rongga. Nah, gitu ya. Membentuk rongga dan kayaknya dia sudah mulai menyerang tendon. Nah, ini yang hitam abu-abu ini adalah tendon. Sorry, salah pencet sebentar ya. Nah, ini ya, yang hitam abu-abu ini adalah tendon yang sepertinya udah 50-50 ini nasibnya ya, apakah bisa diselamatkan atau tidak. Gitu ya. Oke, Bu, situasinya kayak gitu. Oke. Sekarang, nah, ngerawatnya adalah kita bertarung dengan infeksinya. Nah, ketika kita bertarung dengan bakteri, itu kita harus menyerang dengan kekuatan penuh gitu ya. Artinya, usahakan pakai antimikrobial sekalian yang bagus. Mahal sedikit di depan nggak apa-apa, 2 atau 3 kali rawat lah agak mahal gitu ya. Tapi setelah itu lukanya itu dalam tanda kutip sudah lebih adem, lebih aman gitu loh ya. Dibandingkan kalau kita pakai produk yang agak murah, daya bunuh bakterinya rendah, akhirnya kayak gini situasinya kadang membaik, memburuk, membaik, memburuk, memburuk, memburuk. Nah, gitu ya. Jadi sulit kita memprediksi hasilnya. Sehingga yang bisa saya sarankan adalah ya Lucet Plusnya diganti aja gitu ya. Pakai antibakterial kalau bisa yang bentuknya lembaran, Bu Dita. Jadi bisa dimasukin ke dalam-dalam. Ya, kalau ya Lucet kan agak cair-cair gitu ya. Antara masuk enggak, kena atau enggak itu kita agak agak untung-untungan ya. Tapi kalau pakai yang bentuk lembaran, kita gunting, memanjang, masuk-masukin. Nah, itu hasilnya akan lebih bagus efek antibakterinya. Nah, kalau mau yang agak murah nih ya, itu bisa pakai alginat yang mengandung silver. Ada Algel AG dari Opticell, apa Unicell, ada juga Algisat AG punyanya Calbe gitu ya. Itu bisa dipakai. Kalau yang lebih bagusan, ya pakainya Aquacell, AG atau Acticode. Nah, itu langsung dimasukkan ke dalam sini sampai ke dalam-dalam jari-jari sini juga. Nah, itu baru nanti akan kelihatan bagus nih jaringannya. Ya, slavnya ini akan bersih, granulasinya akan naik menutupi tendonnya. Nah, gitu ya. Itu terus jangan lupa pencucinya juga pakai antiseptik yang bagus ya. Kalau yang recommended sih untuk kondisi-kondisi yang sudah agak urgent gini ya pakai yang silver spray ya. Kalau enggak ya Frontosa itu ya. Sementara itu ya untuk penyerapnya monggo dilihat aja eksudatnya gimana nih. Kalau sedang-sedang aja ya bisa pakai kalsium alginat kasa gitu ya. Kalau banyak ya pakai foam terus baru kasa. Mana Bu Dita kira-kira? Bu Dita kayaknya terlempar nih. Wah, iya nih Pak Hashim, kayaknya buditanya keluar Pak Hashim. Ya, gak apa-apa nanti ini ya recordingnya yang kita share ke grup biar Bu Ditanya bisa lihat rekamannya ya. Oke, Iya, kita bisa baik Pak lanjut case Hashim. berikutnya ya. Oke, Pak Hashim. Untuk case berikutnya dari Pak Arif nih.
Pak Arif, halo Pak Arif, boleh on mic? Ya, halo, selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang Pak Arif. Bagaimana? Apakah kasusnya mau dibacakan sendiri, mau dijelaskan lebih langsung nih, supaya lebih enak gitu, Pak Arif? Oh iya, Mbak. Oh, iya, boleh. Silahkan Pak Arif. Ya, terima kasih. Ini kasus awalnya pasien post debridement. Ini pasien ada riwayat DM, Mbak. Kan sebelumnya ini pernah dirawat perawat sebelumnya itu kondisi lukanya belum seperti ini, kondisinya kering. Kemudian saya rawat, saya kasih menggunakan Mecofacin aja, Mbak, untuk autolisisnya. Oke, Kemudian lanjut, Pak. seperti itu kondisinya sekarang. Kemudian itu saya cuci pakai NaCl, kemudian setelah cuci saya gunakan sabun luka itu dari Mycoplasma, dan salapnya menggunakan Mycoplasma reguler, sama saya tutup sama foam. Kemudian setelah itu dibalut sama kasa biasa. Nah, itu setiap perawatan luka itu kondisi ininya lukanya selalu banyak sekali cairannya yang keluar, kadang sampai merembes. Terus apakah tendonnya ikut lisis itu gara-gara berlebihan kelembapannya dari luka itu, Pak? Oke, Pak. Nggih. Sama ini Ki, Pak, perawatan ini kondisi kelingkingnya ini kan nekrotik, untuk perawatannya berikutnya itu bagaimana? Iya, Pak. Nggih. Oke, Pak Arif. Pak Arif di mana nih posisi, Pak? Dari Madiun. Oh, Madiun. Saya kemarin habis dari sana, Pak. Panas ya, Madiun. Iya, Langsung vertigo, Pak, saya sampai Madiun. Mumet. Parah. memang Oke, panas-panas. Pak. Oke, baik, Pak Arif. Kita bahas ya, Pak, pasiennya. Nggih. Terima kasih, Pak Arif, atas sharingnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini salah satu contoh kondisi yang di slide tadi ya. Saya sempat sebut istilah maserasi ya. Nah, jadi ini pucet nih. Terus lama-lama ini bisa terkelupas ya. Ini menandakan eksudatnya yang banyak sekali sampai akhirnya merendam ya area sekitar luka. Oke, nah ini kasus dari sejawat kita ya, Nurse Arif. Yang pertama kita bahas tendonnya dulu ya Pak ya. Nah, jadi memang tendon ini unik ya. Jadi tendon itu nggak ada pembuluh darahnya teman-teman ya. Jadi itu dia murni kayak kayak pipa gitu aja, nggak ada pembuluh darahnya. Nah, karena nggak ada pembuluh darahnya, otomatis dia itu nggak bisa proliferasi, nggak punya pasukan sel darah putih gitu ya. Sehingga memang kuman itu suka sekali tinggal di tendon. Nah, gitu ya. Jadi problem di case-nya Pak Arif ini, tendonnya lisis bukan karena kelembapan berlebih, Pak, tapi karena digerogoti oleh bakteri. Gitu ya. Sebenarnya tendon itu suka dengan kelembapan yang tinggi, Pak. Jadi kalau kelembapannya tinggi, tendon itu kuat. Nah, cuman masalahnya ini bakterinya sudah kadung menyerang ya, jadinya dimakan nih benang-benang tendonnya nih ya, jadi rusak ya. Nah, oleh karenanya Pak Arif, coba di perawatan berikutnya jenengan pegang ya tendonnya ini pakai pinset ya. Kalau ternyata dipegang sudah ambiar Pak, langsung dibersihkan aja semua Pak ya. Itu Pak ya, nggak usah tunggu-tunggu lagi sudah ini karena sudah cukup berat kondisinya. Termasuk yang di pangkal-pangkal jari nih Pak, dibersihkan semua ya. Nah, terus karena problemnya adalah tendonnya diserang bakteri, berarti Anda harus taruh antibakteri yang paten, Pak, di sini, di bekas tendonnya ini. Saran saya sih langsung aja dituangin iodosorb powder yang banyak ya. Oh Oke, iya, iya. Nggih. Langsung banyak tebel gitu, Pak, supaya langsung mati semua ya. Iya. Seperti itu. Oke. Terus itu ya untuk tendonnya, Pak ya. Kayaknya sih wis nggak ada harapan, Pak, ini, Pak. Sudah harus dibersihkan semua ini, Pak. Ya sudah biar Pak gitu Ya. dipegang sama pinset. Nah, berarti pasien di KIE, Pak ya. Setelah ini ya mohon maaf jari-jarinya
gak bisa digerakkan lagi gitu ya, karena Oh, tendonnya sudah dimakan bakteri. Oke, terus yang kedua Pak, nah ini kelingking ya, ini juga kemungkinan besar sudah avaskuler ya, sudah nggak ada aliran darah, sudah nekrotik sampai ke tulang. Jadi akhirnya ini juga jadi tempat bakteri tinggal nih Pak. Sebaiknya kalau memang sudah dipegang benar-benar ya, sudah bahasa Jawanya iwil-iwil gitulah ya, sudah nggak ada aliran darah, nggak ada apapun, langsung aja Pak, gunting atau pakai bisturi, Anda apa ini eksisi, tapi harus inform consent dulu. Gimana Pak Arif? Oke ya, semoga bisa Pak ya. Kalau jenengan nggak yakin, bisa ini aja di refer ke klinik atau ke apa gitu ya untuk motong ininya doang, kelingkingnya doang ya. oh ya baik Pak. Mm. Kalau di tempat Untuk kami sih, kalau udah jelas sudah patah gitu, sudah langsung kita ini Pak, eksisi Pak. oh ya ya ya. Oke, siap Pak. Ini untuk Baik Pak ya. penutupnya cuma dikasih iodoso powder aja Pak. Ada tambahan salep gitu Pak. Nah, baik. Sekarang berikutnya ya. Jadi kan tendon udah, kelingking udah. Nah, sekarang granulasinya nih Pak. Nah, yang tadi gambarnya. Nah, granulasinya Pak, ini sudah hampir hipergranulasi Pak ya, di beberapa bagian. Oke, salah Oke. satu sebab hipergranulasi itu juga seringkali karena ada bakteri yang banyak tumbuh di situ. Nah, gitu ya, sehingga akhirnya hipergranulasi. Sehingga sebaiknya sih kita fokus aja dulu untuk antibakteri sama penyerap eksudat, Pak. Untuk apa zinc creamnya dan lain-lain itu kita simpen dulu ya. Jadi akhirnya sekarang iodosopnya kita fullkan aja, Pak. Oh Karena ya. rupanya ini nggak cuma tendonnya, tapi granulasinya juga sudah kena serang bakteri. Kalau kita nggak tangkal, ini nanti bisa jadi selaf kuning, Pak, granulasinya ya. Runyam lagi situasi. Jadi langsung aja di fullkan iodosop, terus sekundernya kita pakai foam penyerap eksudat yang bagus. Diusahakan foamnya bisa lebih lebar dari lukanya, Pak ya. Sekalian melindungi kulit sekitar lukanya. Kalau Oh, mau pakai micovazin, Pak, justru saran saya lebih baik dioleskan di sekitar lukanya, Pak, untuk mencegah maserasi. Itu, Pak ya. Pak Hasim Ada mau itu Pak. pertanyaan lagi mungkin? Sementara sudah cukup. Baik. Oke. Kalau pasiennya belum dapat antibiotik, boleh juga, Pak, dikasih antibiotik ini ya. Oh, tambahan antibiotik yang oralnya Pak. Nggih. Ya, antibiotik oral, Pak. Nggih, siap, siap. Ya, insya Allah sih, saya sih optimis ya ini bisa bagus kok proliferasinya ya. Yang penting itu tadi kita bisa segera membasmi bakterinya dan jaringan matinya ini. Nggih, Pak, terima kasih Oke, oke, saran-sarannya. sama-sama. Oke, Pak Arif. Boleh nanti diupdate lagi di grup Pak ya, foto-foto terkini kasus ini ya, biar kita bisa tahu progresnya ya. Ya, siap Pak. Oke, terima kasih Pak Arif. Mohon maaf Pak Hasim, saya tadi ada kendala di jaringan, makanya langsung logout. Oh ya, Bu Dita nanti itu ya, kita kasih rekaman recordingnya ya, kan tadi sudah kita bahas tuh. Terima kasih Pak Hasim. Heeh. Oke, baik. Pak Hashim, bagaimana kalau misalkan kita lanjut nih ke yang selanjutnya nih Pak Hashim. Ada dari Bu Mlebu Kristianti. tok niku. Ibu Halo, Kristianti, Ibu Kristianti. Halo, selamat siang Pak Hasim, Mbak. sugeng siang Ibu Selamat siang Kris. Ibu. Kasus lama Pak Hasim. Oh iya, Bu, gimana nih Bu ceritanya? Bu? Ini dulu kan waktu kita pertemuan yang keberapa dulu itu kan saya sudah konsul Bapak itu kan kasih idosop. Ya, Idosop ya, ya. kira-kira sudah 2 bulanan ya Pak.
2 Ya, ya. sampai 3 bulan sempat membaik, mengecil Pak. Dari 12 kali 12 menjadi 7 kali 6, hampir separuh. Tapi akhir-akhir ini karena kondisi pasiennya kayak imunnya menurun, jadi ambles lagi Pak. Jadi ambrol Hmm, lagi yang kulit yang baru. ya. Jadi lebar lagi, 12 kali 12 lagi. Hmm, Jadi sumpek. Sudah lama ini Pak, pasiennya sudah hampir 2 tahun Pak. ya, ya. Membaik, buruk lagi gitu Pak. Penyakit penyertanya apa aja nih, Bu? Eh ini anak kan 28 tahun. Awalnya itu kan ini operasi kayak lipom di betis gitu Pak. Ya, Lipomnya diambil, kemudian kan nggak tumbuh-tumbuh. ya, ya, ya. Akhirnya lama nggak berkembang. Kemudian ke tempat saya sudah bertumbuh, sudah merata, cuman ini nggak epitelisasi Pak. Oke. Saya selama ini Betis, pakai betis Edusop bengkak lagi. nggak? Betisnya nggak bengkak, cuman karena dia ini kan bekerja di pabrik, Pak. 8 jam berdiri terus. Jadi itu yang memicu. Sepertinya kayak vena ulcer ya, Pak ya? Iya, kalau saya lihat sekilas kok sepertinya idim ya kesannya ya, sampai ke atas. Iya, kasihan. Apa Oke, masih Bu. edusop terus ya, Pak ya? Oh, enggak, Bu, enggak. Jadi, gini, kalau kita pakai dressing ini ya, antimikrobial terutama, itu rekomendasinya sih 2 minggu ya. 2 minggu kalau nggak ada progres, kita harus ganti, Bu ya. Oh iya, Pak ya. Mm-mm. Ganti apa enaknya, Pak ya? Ada keluhan nyeri nggak ini ya? Nyeri sekali, Pak. Nyeri Sangat sekali. nyeri. Iya. Oke. Iya sih, wong orangnya sehat yang mesti nyeri ya. Iya, katanya Mm. kalau nyeri berarti sehat sarafnya gitu. Oke, Bu. Ya, ya. Oke. Nah, saya rasa ada opsi ya, karena ini luka sudah menaun ya. Jadi, Iya, Pak. dari pengalaman kami, luka seperti ini itu cenderung stagnan karena vaskularisasinya memburuk di sekitar lukanya, Bu. Betul. Jadi, di tempat kami kan kebetulan ada dokter bedah vaskuler ya. Kita minta dia USG vaskuler. Jadi, pakai USG itu dilihat sama dokter arteri venanya, suplainya ya. Iya, Nah, Pak. kalau USG dari situ vaskuler ya. biasanya ketahuan nih problemnya di arteri atau di vena gitu ya. Terus dikasih obat Iya. untuk pembuluh darahnya bagus. Ini di mana ya Iya. posisi Bu ya? Saya di Porong, Pak. Porong Porong Sidoarjo. Sidoarjo. Ada nggak ya bedah vaskuler ya? Oh, kayaknya nggak ada deh. Ah, USG harus ke vaskuler. Surabaya. Iya, harus ke Surabaya, Pak. Iya, ke Surabaya atau ke Malang ya Iya. opsinya. Lah kemarin kan sudah Oke. saya tawarkan kalau USG di Surabaya. Kendalanya yaitu tadi pekerja pabrik liburnya hanya hari Minggu. Sulit Sabtu untuk nggak bisa. minta cuti. Sabtu enggak bisa, Sabtu setengah hari. Repot juga. Kemudian Hmm, saya konsulkan ke vaskuler. Kendalanya kerja itu tadi, Pak. ya. Oke lah. Oke, berarti yang kita bisa upayakan ini Bu ya. Yang Iya, pertama Pak. bebat tekan ya. Iya, Bapak tekan. Bebat Bebat tekan pun tekan. dia nggak maksimal Pak, katanya capek Bu, nggak betah. Gitu ya. Oke. Iya, sudah saya coba bebat tekan waktu dia cuti gitu, waktu liburan panjang gitu saya bebat tekan gitu. Nggak sampai sehari sudah nggak betah katanya. Oh iya. Nah itu gini aja. Kalau gitu suruh beli yang bentuk stocking kompresi aja. Stocking. Stocking nih Pak nggih. Iya. Nah stocking itu setidaknya lah ya dipakai pas dia bekerja, terus pas mandi dicopot ya, terus dipasang Iya, lagi. Nah itu kan bisa dilakukan sendiri ya. Jadi enak iya ya Pak. stocking kompresi. Stocking kompresi nih Pak nggih. Ya, itu untuk Iya. memperbaiki perfusinya ya. Vaskularisasi. Ya, Nggih, vaskularisasi. nggih, Nah, sekarang untuk lukanya nih Bu ya, kalau kita lihat di gambar ya, ini nggih. jelas ini sudah biofilmnya banyak sekali ya. Betul nggih. Nah, Soalnya kan sulit dipegang sedikit sudah nggak betah sakitnya. oke, nggak apa-apa. Jadi strateginya kita main dari tepi ke tengah nih akhirnya.
Oke, perawatannya ya. oke. Ada kompres antiseptiknya Bu yang ready stoknya? Yang ready ini kebetulan yang dari Nuva ini Pak, yang PHMB-nya 0,25. Oke, dicoba ya, dicoba dikompreskan selama sekitar 5 sampai 10 menit ya. Oke. Nah, mengkompresnya terutama prioritaskan di area sepanjang tepi luka ya. Ya tengahnya juga, tapi yang harus mantap nih kompresnya itu yang tepi Tapi gitu luka ya. gitu Pak. Oke. Ya. Oke. Nah, terus setelah dikompres, coba dibersihkan sedikit-sedikit biofilm prioritas di sepanjang tepi lukanya, Bu. Oke Pak. Oke ya. Oke. Ya, Oke. insya Allah sih nggak terlalu nyeri lah ya, karena kan kita cuma ngambil biofilm aja, nggak ngambil slave lah istilahnya. Iya. Pak, kalau Iya, seandainya sebelum mm, membersihkan dikasih salep seperti lidokain gitu gimana ya Pak? nggak disarankan, Bu. Oh, tidak disarankan. Iya, nggak disarankan. Soalnya itu membuat bengkak juga itu. Kalau rutin dipakai, edem. Lidokain itu ya Pak. Iya, Hmm. jadi nggak Kirain disarankan. sama-sama vaskuler seperti wasir itu ya Pak. Dikasih lidokain kan ngurangi nyeri gitu ya. Iya, tapi bikin sembab. Oh gitu. Mm-mm. Kalau mau sih ya minum analgesik ya, sing rodok kuat gitu sebelum perawatan. Nggih, Satu nggih, jam saya sebelum. sarankan. Nggih, nggih, saya sarankan Pak. Oke ya, nah Apa? jadi itu ya dari tepi kita mainnya. Nggih, nggih. Harapannya nanti dari minggu ke minggu itu tepinya jalan nih epitelnya. Meskipun tengahnya ya masih nggak terlalu bagus gitu loh. Iya Pak. Nggih. Hmm. Ya Nah nanti terus nanti saya itu share di grup lagi eh, perkembangannya. setelah itu kan butuh dikasih dressing antibakteri nih. Nah berarti harus dikasih opsi selain Iodosob apa yang bisa dipakai di sana. Eh, kita punya ini yang dark ini Kutisop, Ultimate Sorbat. Ultimate Sorbak. Ultimate Bisa. Sorbat ya emang dia ini sih ya nggak bikin nyeri cuma daya tangkalnya kurang ampuh ya. Kurang ampuh ya. Udah pernah Dia cuma dicoba belum? mengangkat aja ya Pak. Iya, Apa Pak Anu? Aquacel. Sorbat. Ultimate Sorbatnya tadi. Oh gitu. Nggak apa-apa kalau mau dicoba sih ya, siapa tahu cocok gitu ya. Tapi feeling saya Iya, sih kalau luka seperti ini nggak maksimal pakai Ultimate Sorba. iya Pak. Purnacin Plus pernah nyoba atau Ialuset Plus? Oh sudah saya coba ya Lucet awal-awal dulu sebelum Idosop. Oh iya, nggak maksimal ya. Tidak maksimal. Oke. Kemudian saya coba ya Lucet. Kemudian yang kita dari Nuva itu golongannya sitosan itu agak Citosan membaik. kurang kok. Sitosan agak membaik. Cuman Hmm, sakit perih, perih sekali. iya, iya betul. Lebih cocok kalau sudah proliferasi sih citosan itu sebenarnya. Iya, iya Pak Kalau Alfian. disuruh disuruh beli Aquacel AG atau Acticut keberatan nggak ya pasiennya? Sepertinya agak keberatan. Kemarin kasih Berat Idosop ya. aja kan harganya sudah sekarang sudah hampir 100 ya Pak Idosop. Iya, Idosop satu saset. satu saset satu pakaian kan. Iya, Jadi agak-agak ini agak keberatan. Ya nanti saya cobanya pakai itu Ultimate Sorbak coba dulu. ya, Ultimate Sorbat atau itu Alginat yang ada silvernya, Bu. Oh iya iya Pak Alginat ya. Ya, Alginat Silver. ya, kalau punyanya Alginat. Unicell itu mereknya Algel AG. Iya, Kalau punya Kalbe Algicide AG. iya Pak. Ya, Iya atau saya coba. banyak sih yang lainnya bisa juga pakai Star AG ya, hidrogel tapi ada silvernya. Iya Pak. Terserah deh mana dulu ya. Star, Yang Star pertama Sorbak. Sorbak dulu saya coba Ya, Ultimate oke. Sorbak dulu. Jadi Ya. habis Idosop kasih Sorbak baru foam gitu ya Pak. Oh iya, dosopnya sudah off aja dulu kan sudah lama tuh. Oh Idosop off. Ya, masih ada stoknya ya, sisa masih ada. Tinggal separuh ya, tinggal separuh. Oh ya udah dihabisin dulu deh biar nggak mubazir ya. Iya Pak. Dihabisin dulu yang tebel gitu Bu. Iya Pak.
Mm-mm. Baru Ya nanti kalau filmnya dulu. sudah ini ganti Nggih. Ultimate Support. Iya. Nggih, Pak. Sampun matur nuwun nggih, Pak. Oke, Ngerepoti untuk terus. sama-sama Bu, sama-sama. Untuk stockingnya ya kalau ada Iya, Pak. kesulitan Yang mendapatkan kita yang bisa dari bantu. ICT itu ya, Pak. Yang dari ICT ya, Pak. Dari ICT ya mereknya Jobs itu kan ada, tapi harganya rada lumayan. Mahal itu ya, Pak. Ya, kalau yang di bawah itu ada ini dari kenalan saya di RSSA yang punya ini produk juga. Iya, nanti saya infokan ke pasiennya. Nanti kira-kira berapa ya, Pak ya? 750 sampai 800 tergantung ukuran. Oh, itu 50 sampai 800. Iya, Tapi kalau saya yang ikut. SCT kan di atas 1 juta ya. Iya, iya. Nanti Hmm. saya ini kan ke anaknya. Ya, itu lebih enak tuh. Jadi berangkat kerja dipasang dengan Mm-mm. balutan terpasang juga nggak ada masalah kan? Nggih, Dipakai nggih. kerja. Nanti mandi Enggak apa menekan dicopot. sekali ya, Pak. Kalau pakai kotak itu, Pak. Pakai apa ini? Pakai stocking. Nanti ini Bu, diminta ngukur dulu lingkar betisnya, jadi disesuaikan. Oh, gitu. Nggih. Heeh, ya, kalau Nggih, memang Pak. mau ya. Nggih. Nggih, Pak. Matur nuwun sangat. Oke, tetap semangat Bu Kris. Nggih, nggih, Pak. Baik, bagaimana Pak Hashim? Mau dilanjut lagi nggak nih dari teman-teman? Kalau masih ada nggak apa-apa, silakan. Nah, Bapak Ibu boleh sekali ya, jangan ragu bertanya loh Bapak Ibu. Nggak apa-apa, nggak ada pertanyaan yang terlalu sederhana. Justru dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa nambah wawasan lagi nih. Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin dipertanyakan? Iya, sebenarnya di grup WA itu ada tuh yang ngirim kasus dan belum kita bahas ya. Cuman saya nggak tahu orangnya ikut Zoom apa enggak. Mbak Aisyah masuk grup WA interaktif kelas nggak? Belum ya? Ya, sudah Pak Hashim. Nah, itu kan ada tuh yang sempat ngirim-ngirim ya. Oh iya Siapa ini, itu? ada ya Pak Hashim ya, banyak ya. Heeh. Belum sempat saya jawab kan kemarin pas acara bedah vaskuler Surabaya itu saya. Iya, yang ini Pak Hashim. Mungkin saya izin saya screen terlebih dahulu ya. Iya, ya. Nah, ini ada yang baru ngirim nih, Mas Bayu Prakoso ini. Halo Mas Bayu, apakah bergabung dengan kita di Zoom ya? Halo ya, selamat siang. Oh Nah, itu iya, ada. baik Mas Iya Bayu, Pak, saya bantu share screen ya Mas Bayu ya. oke, oke, siap. Mas Bayu posisi di mana? Ini barusan pulang Pak. Enggak, maksudnya di Malang lah Oh gimana di ya? rumah, sorry, sorry, di rumah. Lagi di rumah, Gimana rumahnya? di Pare, Pare Oh, Kediri. Pare, Kediri gitu. Iya, iya. Izin izin tanya Pak. Ya, mau diceritakan nih gimana Iya, kasusnya, Mas? saya dapat pasien post nefrektomi. Oke, eh, Dulu RPD-nya nefrektomi, ada massa di ginjalnya itu. Setelah post op tumor itu, ginjal. iya. Terus setelah post op kurang lebih 3 hari setelah pulang dari rumah sakit, terus jahitannya itu rusak itu. Kan soalnya jahitannya itu pakai pakai staples ini, Pak. Ya, stapler. Ya, pakai stapler itu. Terus uh, keluar pesnya banyak, terus jahitannya itu kebuka kurang lebih sampai 30 cm. Oke. Terus dulu pernah sempat saya sarankan kembali ke rumah sakit, ternyata kan enggak apa-apa, lanjutkan lagi. Nah, saya sempat bingung, Pak. Nah, dengan luka sepanjang ini terus nggak sampai apa dilakukan debrit ulang. Hmm. Terus yang saya tanyakan, kalau luka sepanjang ini Pak, Ya, ya, lanjut, Mas. soalnya putus-putus. Iya, agak merebet sih. Coba keluar keluar rumah dulu mungkin.
Oke, oke. Ini pasiennya nggak kontrol poli, ta, Mas, habis operasi, Mas? Nah, setelah setelah jahitannya rusak, saya suruh foto lagi ke poli. Nah, setelah sampai di poli, disuruh pulang lagi. Katanya nggak apa-apa, sudah untuk rawat luka lagi. Terus saya untuk rawat luka lagi. Nah, setelah kurang lebih 3 bulan, lukanya sudah mulai membaik. Terus Ya, saya kirim untuk fotonya lagi untuk pos 3 bulannya. ya, yang terbaru Nah, coba dikirim. saya kirim lagi kok barunya. Terus sekarang itu masih ada luka, kurang lebih ada bekas drain. Bekas drainnya itu sempat keluar nanah. Padahal yang lain sudah Hmm. mulai menutup. Hmm. Saya kirim foto yang terbaru. Berapa? Tetap luka yang ini berarti ya, cuman Sudah, sudah mengecil ya. sudah mengecil, sudah bagus. Nah ini sudah menutup. Nah, tinggal gini. Saya udah 1 bulanan ini kita tempuh. Padahal Oke. yang kalau luka lebar itu kurang lebih 3 bulanan. Alhamdulillah sudah menutup. Soalnya Ya, sempat saya heading juga sih, tapi heading situasi. Soalnya kan banyak pesnya kan. Jadi ya, nggak saya heading sampai nutup. Soalnya kan takutnya kalau saya sampai sampai nutup, takutnya kan nggak bisa nempel. Oh, sorry, ya, saya ya. untuk bersihkan nggak bisa maksimal. Jadi Oke. saya heading kurang lebih 3 cm, 4 cm, 3 cm gitu biar untuk bersih maksimal. Nah, terus sekarang udah nutup semua, tapi kenapa kok ada luka kecil itu nggak mau nutup-nutup gitu Pak? Kenapa ya? Oke. Terus padahal udah saya Iya, sampai yang pertama udah kasih dok, sudah saya kasih alginat, alergi gitu, terus sampai fibersel sudah. Saya tutup ya. oke. Kalau yang dari jelek sampai bagus ini pakai apa ngelamatnya, Mas? Sama yang pertama itu saya pakai pakai iodotop, terus selang 2 minggu 3 minggu saya ganti lagi obatnya pakai alergi itu aji sama fibersel, cuma itu aja aku gonta ganti. Alhamdulillah kurang lebih 3 bulan hampir 4 bulan lukanya sudah mulai bagus Pak. Oke. Berarti sekarang situasi seperti di gambar ya, lukanya ada 2 rongga, terus kayaknya mudah bleeding ya. Ada pes nggak? Nah, dulu pertama pertama itu sempat ada pesnya. Hmm, Nah sekarang tuh nggak ada, tapi kok nggak mau nutup gitu Pak. baik. Oke, oke. Ya, jadi kalau seperti itu kan artinya luka ini infeksinya sudah teratasi gitu ya. Infeksi sudah teratasi, tinggal proliferasinya yang kita optimalkan. Nah, jadi apa itu, Mas Bayu, kita pakai Ya. produk-produk yang fungsinya merangsang proliferasi, Mas. Jadi jangan cuma penyerap eksudat ya. Eksudatnya sedikit kan ini ya, atau banyak? Sedikit sih Pak, sedikit. Sedikit, ya kan? Sedikit. Ya, rata-rata habis nggak infeksi itu eksudat minimal. Sehingga kita fokus merangsang granulasi biar mengisi nih bolongannya, Mas. Iya. Tapi Gitu ya. dulu, Nah, ya, ya gimana gimana? gimana? Itu sempat di apa lubangnya Den itu sempat kayak mengeras itu Pak. Dagingnya itu sangat Ya. sempat mengeras itu. Mm. Oke, Udah saya, ya. Ya, mengeras itu ini, Mas. Lapisan lemak subkutannya ya, yang mengalami sklerosis. Kan ini daerah abdomen tuh ya, banyak lemaknya. iya Nah, benar, itu iya betul. itu yang disebut apa ya, istilahnya lupa apa, lipodermatosklerosis atau apa itu. Jadi lemaknya mengeras karena ini perlukaan yang lama. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Justru mengeras itu bukan edem gitu loh. Kalau membesar terus lunak edem, nah itu malah sulit Enggak. ya. Tapi kalau Kalau memadat sih nggak apa-apa. kalau nyeri sih enggak sih Pak. Saya kirim untuk Hmm, videonya Pak ya, untuk ini saya kirim. ya, ya. Nah, jenengan ada stok apa nih produk yang bisa meningkatkan proliferasi ya? Bisa pakai
Kalau familiar dengan Metcovacin bisa pakai yang merah. Ya, kalau tidak bisa pakai produk lain sejenis ya seperti garlic, salep ya atau salep epitel itu bisa. Kemarin kan lubang cuma tak kasih itu sih Pak, tak kasih Midco hijau itu sempat nutup yang di drainnya itu. Tapi Heeh. lama-lama dia buka lagi, nutup, buka Oh lagi. iya. Nah, lebih Hmm. hampir 1 bulan lebih, 1 bulan setengah ini. Cuma lubang kecil dua itu nggak mau tutup. Saya cepat bingung. Oh iya. Saya tak akan ke produk yang lain. Iya ya. Coba yang merah deh ya. Yang merah lebih cepat proliferasinya ya. Eh, Baca yang dimasukkan itu ya. Kan saya masukkan lewat Iya. sepet. Saya masukkan lewat sepet kan, saya tembakkan Nah, pakai sepet itu. ya ini berapa dalam ya senti Mas rongganya? Kalau yang drainnya itu kurang lebih 5 cm, tapi kalau sebelahnya itu kurang lebih ada 8 sentian yang bekasnya luka itu. Jadi kayak guanya dalam gitu loh. Oke oke. Itu perlu Iya. dikasih mikrobakterial kalau lagi apa enggak kayak kayak alergi itu apa Fibersel. Ya nggak perlu kan nggak ada tanda-tanda infeksi soalnya. Malah nggak cost efektif nanti. Oh gitu. Mm-mm. Cukup dirangsang proliferasinya aja ya. Itu kok tapi kok lama ya Pak? Kenapa Pak ya? Kok soalnya kan sudah ya sudah 1 bulan setengah. Padahal luka yang lebar itu kurang lebih saya 3 bulan lebih. Alhamdulillah udah mau nutup, udah sebagus ini. Tapi luka Iya kecil itu nggak mau nutup-nutup ya. iya iya. Mm. Coba cek lab deh. Jangan-jangan albuminnya turun enggak ya. Kalau sekarang kondisinya orangnya bagus sih Pak, udah bisa jalan. Oh kau baik ya. Ya. Pak tahu baik makan, oh sudah jalan-jalan, udah aktivitas, nyapu-nyapu dan kemana-mana udah bisa. Cuma itu. Oh iya. Mm-mm. Ya berarti tinggal itu aja perangsang proliferasinya aja yang diganti ya supaya lebih optimal ya. Betul, oke, oke, oke. Mm. Ya Itu nggak sementara perlu sih yang kita bisa sarankan yang Metcovacin yang merah ya atau garlic juga bagus ya garlic. kalau ada smart uh, garlic ya. Smart garlic, oke. Ini nggak perlu untuk pemasangan misalnya USG apa gimana. Kalau saya takutnya gini Pak, Eh takutnya kayak kan dulu staples ada staplesnya itu kan takutnya kan dulu kan waktu rusaknya jaringan itu kan staplesnya kan staplesnya itu saya lepas sendiri kan itu Pak. Saya lepas sendiri, terus sempat saya jahit situasi sendiri. Takutnya saya pikir gini, apa ada benda asing yang sempat masuk ke dalam sehingga mengakibatkan itu nggak mau nutup-nutup apa sempat gitu ya. Soalnya dulu pernah Oh sempat ada infeksi juga, sampai terusnya iya banyak ya. juga. Mm. Nah, kemungkinan itu ada sih, kemungkinan itu ada ya. Cuman kalau beneran ada benda asing yang ketinggalan tuh biasanya agak heboh sih lukanya ya, nggak yang adem-adem begini gitu. Jadi meradang, bengkak, pasien demam itu biasanya kalau ada benda asing yang tertinggal. Ya. Cuman kalau mau di USG kan ya no problem sih Mas. Ya malah lebih bagus kalau pasien bersedia ya. Iya, iya, iya. Mm-mm. Tapi lah stapler kecil gitu ya, saya nggak yakin sih di USG kelihatan apa enggak ya. Tapi boleh dicoba deh. Kalau di scan abdomen bisa nggak? Apa? Di scan abdomen itu. CT scan. Itu sorry, CT scan abdomen. Oh ya, yuk bisa. Nah kalau itu baru kelihatan. Cuman biayanya lumayan tuh CT scan ya. Iya. Biayanya lumayan. Nah, saya kan juga takutnya sih sampai terus saja luka sekecil ini sampai 1 bulan lebih. Dulu yang lebar itu aja kurang lebih 3 4 kurang lebih 3 4 bulanan udah mulai Iya, iya. bagus nutup lah. Ya, nggak apa-apa sih kalau dari saya sih kita konservatif aja dulu kita coba antara Mecovacin Red sama Smart Garlic-nya ya. Kalau benar-benar stuck nih, nggak ada progres lagi, baru kita ya Oke, oke. konsul ya ke dokternya biar diarahkan CT scan-nya. Jadi kalau untuk smart garlic atau medco itu nggak perlu dikasih campuran apa lagi, Pak?
Nggak perlu sih. Tinggal cari cara gimana biar bisa masuk ya. Iya, Misalkan saya pakai sepet bisa pakai nyari. perantaraan, Sepet bisa nyari. Saya, misal ah, ya sepet boleh atau pakai itu kalsium alginat ya yang dipanjangin terus diolesin, dimasukin. oh kasih magnet. Ya, Hmm. kan ini roto bleeding tuh ya, Iya, kan soalnya kan darah tuh. Nah, itu bedanya soalnya kan paling kan eh, ada yang keras tau, Pak. Saya pakai pinset, saya kerok-kerok gitu lah. Saya kerok-kerok, saya takut itu, oh iya, takutnya kan ada benda asing yang di dalamnya apa gimana. oh iya, Akhirnya itu, ya, bleedingnya itu. oh ya, Tapi nggak bedanya usah sih, dikerok-kerok sih aman pak. eh, nggak takutnya kan, ya takutnya ada benda asing. Gimana kan tempat takutnya gitu, Pak. Kok, Eksplorasi ya. iya, tak ekspor. Tak ekspor. Terus untuk habis dimasukkan garlic itu smart garlic apa pesto merah untuk nutupnya kita kasih Oh kasih apa gampang, Pak? tinggal tempel foam aja pak, luarnya. Foam atau melolin? Kamu monggo, kalau dirasa dengan melolin aman ya, ya melolin cukup ya. Kalau Soalnya mau kan iya soalnya kan ini di perut masalahnya Pak ya. Jadi kalau hmm, misalnya orang aktivitas kan biasanya kalau kalau cuma pakai foam takutnya kan obatnya keserap enggak itu? enggak, kan obatnya Kalau di dalam ya. langsung betul kan kalau perut kan orang kalau lagi duduk pasti kan obat pasti keren. Dulu aja saya kasih kayak alergi atau fibersel itu aja sempat cuma tak kasih kasa, enggak kasih apa itu melolin, sempat keluar. Terus cara Oh, kedua lubangnya itu saya masukin kasa biar maksimal untuk apa itu untuk kerjanya obat itu. Soalnya kalau nggak saya masukin itu saya nggak tak sumpel lah ibaratnya. Kan orangnya kan aktivitas sudah enakan buat bangun, buat duduk, buat jalan, otomatis kan obatnya pasti keluar. Nah terdorong ini ya untuk keluar ya. iya, soalnya kan misalnya di perut kan, kalau duduk aja kan langsung kepenyet ibaratnya kan. Nah ini solusinya gimana Pak? Oh iya, kalau seperti itu sih ini aja. Kalau eksudatnya nggak banyak ya, jadi foamnya itu dipotong kecil Pak, jangan selembar utuh ya. Misalnya Ya, seperempat foam lah, itu tempel di lubang yang satu, langsung di pavik. nggak Nah, Pak, jadi itu nahan, ditempel apa dimasukkan? ditempel di luarnya, nggak usah dimasukin. Tapi ukurannya kecil aja, biar di paviknya itu mantap ya memfiksasinya, jadi nggak terdorong keluar. Kalau foamnya gede selembar kan, ya memang nggak mantap nutupnya ya. Tapi kalau Ya, foamnya agak kecil lah, setengah atau seperempat, tempel terus di pavik, nah itu lebih aman deh. Jadi dengan dua lubang ini kita pakai dua potong foam akhirnya di ya. pavik sendiri-sendiri, biar lebih mantap ininya, nutup lubangnya. Nah, dulu saya pernah pakai kasa kan, saya masukkan itu. Terus nggak tahu kenapa setelah saya masukkan kasa biar obatnya nggak keluar, tiba-tiba luka itu melebar, Pak. Nggak Oh tahu iya, karena dia kebanyakan gerak apa gimana ya. Terus saya lepas lagi, kasa saya tempel saya pakai melolin, terus saya kasih kasa, saya tekan plester panjang biar nggak dia nutup lagi. Terus saya coba lagi, saya masukkan lagi kasa obatnya biar keluar terus dia lama-lama melebar lagi luka itu iya Pak, memang kasa itu gara-gara saya masukkan ke situ. iya kurang cocok dengan jaringan granulasi. Memang kasa itu harusnya nggak langsung kontak dengan granulasi ya. Jadi Oh kita gitu. pakai foam aja di luarnya. Hmm, oke oke oke. Berarti selesai pakai foam ya itu ya. Iya, foam yang dipotong agak kecil ya. Jadi Ya, pipa fikih biar mantap menahannya. oke oke oke, siap siap, oke siap siap, makasih Pak ya. Oke Pak, semoga ada progres Ya, ya pasiennya. siap, amin amin, oke oke. Baik, terima kasih banyak Pak Bayu. Ya sama-sama. Ya. Mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis. Pak Hashim, ini tadi di grup ada satu nih, sisa satu pertanyaan terkait dengan keloid dari Ibu Dwi Utami Nirmala. Ibu Dwi Utami Nirmala ada di Zoom bersama kami. Oh, Ada yang... boleh. Iya.
Halo, ada? Halo Ibu Dwi. Iya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eh, bisa Baik, mendengar Bu suara Dwi saya ya, mungkin Kak? Ya, baik. suaranya Saya mau izin terdengar. konsul. Eh, Ya, halo. Saya izin konsul, Pak Hasim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Pak Hasim, ini saya mau izin konsul terkait case saya. Ini kan sebenarnya case ini yang bentuknya lukanya seperti itu kan seluruh badan kecil-kecil begitu. Nah, yang di perut ini kan saya sudah lakukan kurang lebih hampir 3 bulan. Dan yang di perut yang sebelah kiri itu eh, eksudatnya itu muncul lagi, terus kemudian lukanya jadi lebar lagi seperti itu. Dan itu sebenarnya awalnya itu lebar banget, terus kemudian jadi kecil seperti itu. Nah, yang saya lakukan sebenarnya dari luka-luka yang sebelum-sebelumnya itu ya sebenarnya hanya cuci luka, kemudian saya pakai wound irrigation, saya kompres juga sebelum saya membuat pakai dressing. Dan kalau waktu itu saya pakai iodosob powder, kemudian eh, kalau pas yang lukanya itu ngerawang, yang di putih-putihnya itu saya gabung iodosopnya pakai reguler. Kemudian saat ini yang saya lakukan yang di sini tetap saya pakai iodosop sama reguler aja sih Pak Hasim. Tapi kok jadi ngerasa kok yang lainnya sembuh, ini kok nggak sembuh-sembuh. Kemudian saya kan sempat kultur. Kita kultur hasilnya kemudian Streptococcus aureus. Nah, itu udah pakai eh, apa namanya antibiotik yang sesuai. Kemudian ini antibiotiknya udah habis tapi masih muncul di pinggir-pinggir lukanya, di belakang keloidnya gitu. Terus kemudian kadang-kadang itu yang sudah nutup itu tiba-tiba muncul lagi eksudatnya, kemudian kecil-kecil lagi muncul luka seperti itu lagi. Apa yang harus saya lakukan untuk mengedukasi pasien tersebut? Saya sudah sampaikan untuk yang antibiotiknya masih dilanjutkan lagi sih sama beliaunya karena sudah konsul dokter. Seperti itu. Untuk Ini lukanya kasusnya apa apakah ya ini ya? Autoimun apa ya? baik? Sebenarnya ini nggak ada autoimun, tidak ada riwayat DM juga. Pasien ini hanya murni keloid saja. Keloid saja, di mana ini kenapa kok muncul banyak di badannya? Karena pernah di operasi, kemudian disayat pada saat ada cacar air, luka cacar, sehingga dia semakin membesar di situ. Dan luka ini menurut saya sudah luka kronis karena sudah bertahun-tahun dan lukanya itu muncul, sembuh, muncul, sembuh. Pertama ketemu saya itu lukanya besar banget karena dia sudah sangat putus asa, lukanya keluar eh, purulennya gitu, eksudatnya sudah nanah gitu, Pak Hasim. Terus sudah pakai antimikrobial yang awalnya saya pakai Iodosob powder itu. Baik, baik. Oke. Kalau iya, apakah tindakan saya salah atau bagaimana? Seperti itu sih Pak Hasim. Terima Ya, kasih. ya, oke. Ini ya, memang keloid ini itu adalah satu kondisi abnormalitas dermatologi, di mana sintesis kolagen dan growth faktornya ini nggak normal ya. Walhasil pola penyembuhannya pun jadi random. Nah, gitu ya. Persis seperti yang diceritakan tadi, nggak ada apa-apa, tiba-tiba luka sendiri gitu ya. Nah, yang pertama sih yang bisa saya sarankan adalah coba dikonsulkan ke SPKK ya, spesialis kulit kelamin ya. Soalnya biasanya mereka sudah punya protokol sendiri nih untuk mengatasi keloid yang sudah berlebihan seperti ini. Apakah diinjeksi kortikosteroid atau tindakan-tindakan sclerosing dan lain sebagainya. Kalau kita ngerawat luka, sementara sih yang kita bisa lakukan adalah simptomatis ya, artinya sesuai dengan keluhan yang muncul saat ini. Gitu aja sih Bu ya. Karena itu tadi ini kalau diibaratkan tuh jadi mirip-mirip kayak kondisi malignansi ya, keganasan. Apa selnya itu nggak teratur, nggak berpola gitu ya. Jadi kalau sekarang
problemnya adalah infeksi, ya kita atasi infeksinya. Kalau problemnya bleeding, ya kita tangani pakai kalsium alginat gitu ya. Sementara cuman itu yang kita bisa lakukan untuk luka yang sudah muncul, tapi nggak bisa mencegah muncul lagi. Nah, karena inti masalahnya adalah di jaringan keloidnya sendiri, itu yang bisa nangani ya. Kalau konservatif itu dokter kulit, kalau mau yang rotok-rotok tingkat tinggi ya bedah plastik. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Hasim. Sebenarnya pasien ini sudah pernah Hmm, disuntik, kemudian sudah pernah di apa diterapi sampai kayak kemo gitu, sama radioterapi hmm, juga. hmm, Seperti hmm, itu. hmm, Ya memang nggak bisa diapa-apain sih. Terus akhirnya kalau lukanya masih ada lagi ya kebetulan pas sama saya akhirnya saya kultur, kemudian muncullah muncullah antibiotik itu dan luka-luka di sekitarnya alhamdulillah oke. Tapi yang ini agak membandel. Tapi tetap hmm. yang saya lakukan tadi apakah sudah cukup benar nggih Pak Hasim seperti kayak pemberian alginat juga saya berikan sih kalau di perdarahan tersebut terus kemudian eksudatnya tuh saya tutup dressing terakhir itu saya tutup foam, saya plester kemudian saya kasa. Hmm. Yang dulu megang dokter apa kulit apa unku ya kulit ya. Dokter kulit sama dokter itu juga dokter spesialis bedah plastik waktu disayat gitu. Kemudian dia nggak balik lagi. Iya, iya akhirnya gini nih ya kondisi yang nggak ibaratnya itu paliatif ya Bu ya. Artinya Ya, kita rawat paliatif, betul. berdasarkan keluhan yang muncul. Kalau yang kecil-kecil itu, eh, saya kan kesulitan pakai iodosop. Apakah saya cukup untuk oles iodosop campur reguler aja, zinc reguler, kemudian saya tutup, begitu? Apakah sudah benar nggih, Iya, Pak? ya sudah cukup seperti itu. Jadi di mix saja terus dioleskan ya, ditutup. Kita evaluasi hasilnya ya. Baik, baik. Yang pink-pink agak mengkilat itu sempat waktu itu saya konsul dengan Bapak kasih hidrokoloid itu saya lakukan, tapi ternyata eh, eksudatnya juga terserap banyak. Tapi mungkin karena memang banyak eksudatnya ya Pak. Tapi akhirnya saya tetap kasih itu sih kalau yang sudah mulai bagus maturasi itu. Gitu Pak. Betulkah atau Dikasih apa? Hidrokoloid. iya Oh ya, di ini yang aja. samping-samping? Dilihat respon pasiennya Bu. Karena ini kan nggak normal ya responnya ya. Kalau pasien biasa Iya. sih pakai hidrokoloid yakin akan bagus insya Allah ya. Cuman kalau case seperti ini ya kita lihat lagi gimana respon jaringannya terhadap hidrokoloidnya ya. Kalau cocok lanjut ya. Kalau enggak ya berarti kembali ke zinc cream kasa aja. Oh siap. Berarti Mm-mm. responnya kalau misalnya itu perlu apa namanya eksudatnya banyak itu artinya mungkin kurang efektif begitu ya. Ya, ya betul. Siap. Siap. Baik, baik Pak Hasim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Mm-mm. wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Waduh. Baik, terima kasih banyak Pak Hashim atas diskusi tanya jawabnya yang sangat insightful ya. Wah, ternyata banyak sekali ya Bapak Ibu jenis-jenis balutannya, antiseptiknya banyak sekali. Dan juga dalam merawat luka kita juga harus perlu tahu nih detail-detailnya yang perlu kita pahami dan perhatikan juga bersama. Dan ternyata banyak sekali ya tantangan dalam perawatan luka di mana kita kan ingin memberikan perawatan luka yang secara maksimal dan tetap mempertahankan prinsip moisnya ya. Begitu juga dengan tantangan dari biayanya, mungkin dari penyakit, terutama infeksinya. Terima kasih banyak eh, atas antusias Bapak Ibu sekalian. Untuk kasusnya banyak sekali hari ini ya, macam-macam ya. Semoga sesi sharing hari ini di interaktif kelas kali ini juga bisa memberikan banyak sekali insight dan juga motivasi baru nih buat Bapak Ibu dalam melakukan perawatan luka pada pasien. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, boleh banget di-share di grup. Nanti akan langsung dijawab oleh Pak Hashim. Baik, sebelum saya tutup interaktif kelas hari ini, dari Pak Hashim, apakah ada closing statement nih untuk sesi interaktif kelas batch 5 kali ini, Pak Hashim? Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Aisyah. Eh, Terima kasih juga teman-teman ya. Ini juga ada beberapa mahasiswa yang bergabung. Semoga sesi sharing kita ini memberikan manfaat ya
menghasilkan peningkatan nih kualitas kompetensi kita dalam merawat, dan tentu hasil akhirnya adalah perbaikan kondisi pasien, kepuasan pasien meningkat ya, dan pelayanan kita semakin dipercaya gitu ya. Nah, sebenarnya bukan closing statement sih, tapi lebih kepada endorsement gitu ya bagi teman-teman yang kayak tadi ya belum sempat pelatihan, silahkan bisa merapat di bulan Oktober ini, atau kalau nggak sempat di bulan Desember gitu ya. Nah, kemudian ini yang menarik ya, jadi Pedicare saat ini sedang menjalin kolaborasi yang sangat intens dengan dokter bedah vaskuler ya untuk masalah-masalah ulkus kaki diabetik. Nah, ini ada webinar yang memang kita rancang khusus untuk kupas habis amputasi, Bapak Ibu ya. Jadi, upaya-upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah amputasi sebisa mungkin, gitu ya. Terutama terkait dengan vaskuler, karena banyak case itu yang bermasalah vaskulernya, akhirnya kakinya harus dipotong. Nah, di webinar ini, kita akan kupas ya, seperti apa ya seharusnya perawatan vaskuler itu biar kakinya itu nggak sampai diamputasi, dan kapan benar-benar akhirnya nggak ada opsi lain, opsi amputasi menjadi solusi gitu ya. Karena kita sering bergelut nih perawat luka ya. Ini harusnya nggak diamputasi kok diamputasi. Nah, kalau kayak gitu itu kontroversial kan. Nah, itu yang akan kita bahas di webinar kali ini bersama dokter mitra kami ya, Dokter Krisna, subspesialis bedah vaskuler endovaskuler, tanggalnya 5 Oktober. Oke, saya rasa itu aja dari saya, Mbak Aisyah. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Hashim. Jadi untuk teman-teman yang belum tersertifikasi ya, boleh banget jangan lupa ikut pelatihan CWCCA dari kami tanggal 23 sampai 26 Oktober 2025, ataupun yang belum berkesempatan di bulan Oktober nanti boleh join di bulan Desember. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kami di Instagram ada pedis_care, Facebook pediscare, website pediscare.com, YouTube channel kami pediscare, dan untuk TikToknya Pediscare Official. Dan untuk rekod hari ini akan di-share di YouTube channel kami ya, teman-teman. Jangan lupa untuk ditonton. Terima kasih banyak Pak Hashim dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah sangat antusias pada hari ini. Sampai jumpa di interaktif kelas selanjutnya dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Dari kami Pediscare, semangat dan dedikasi Semangat dan kami dedikasi untuk kami Anda. untuk Anda. Terima Wassalamualaikum kasih semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Hashim. warahmatullahi. Selamat siang. Pak Agus, Dinas Pak Agus. Dinas Pak, sehat Pak. Dinas kok santai gitu? Nggak serius? Baru selesai Pak. Oh, oke, oke, oke. Mantap Pak Agus. Terlambat saya Pak. Gak masalah Pak, Iya. aman ya. Kehilangan ilmu jadinya. Oh, nanti itu di